dari Desa Demangrejo, Sentolo, Kulon Progo. Tepuk tangan buat kita semua ya. Hari ini luar biasa, saya Marta Sasongko. Dan saya Tebio Primus. Kita ada di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu, bapaknya satu. Ya. Ibu-ibu dan bapak. Ya. Kita di acara Sarasehan Si Bakul. Iya. Ya. Jadi acara ini itu adalah acara yang mempertemukan ini eksekutif, legislatif ya, dari pemerintah DIY, kemudian dari anggota dewan, wakil rakyat bersama dengan masyarakat, khususnya adalah pelaku UKM. Dan diam-diam Mas Debio, acara ini tuh formatnya itu nemu gara-gara narasumber kita. Nanti kita konfirmasi Iya, ya. Kanjeng Probo ini yang menemukan. Jadi awalnya tuh dulu mau ketemu UKM itu ngapain dia? Ya. Kita tuh belum ketemu. Terus akhirnya beliau Kanjeng Probo itu bilang, aku mau dengerin aja kok gitu. Nah, akhirnya itulah ketemu sejarahnya Sarasehan Si Bakul. Masih ingat nggak Kanjeng? Nah, akhirnya inilah yang terjadi Bapak Ibu. Nanti ibu-ibu yang akan banyak menceritakan usahanya dan narasumber nanti akan mendengarkan dulu apa yang terjadi gitu ya. Sehingga nanti akan ada masukan-masukan dan semoga itu yang membuat kita tuh makin kuat karena kita sekarang ingin menggelorakan lagi semangat bela beli Kulon Progo untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk lokal, produk kita semuanya. Maka hari ini tadi Pak Pejabat Bupati ya dan juga Kanjeng tadi disambut sama pasar. Ada produk-produk yang langsung di display dan kayaknya menyenangkan semuanya. Ini sampai bingung nanti kita ya. Dan semoga nanti dari produk yang ada di sini ini akan semakin meningkat, semakin punya daya saing yang kuat sehingga bangga banget orang Kulon Progo punya produk-produk yang bisa menjadi bagian kebanggaannya Kulon Progo gitu. Tapi untuk menyambut kesuksesan itu kita cek dulu seberapa jauh kesiapan mereka dan semangat mereka. Semangatnya. Boleh Mas Debio silakan. UMKM naik. UMKM hebat. Jogja. Iya. Mbak Marta. Ya. Di beberapa tempat memang yang mendominasi UMKM itu wanita. Adalah perempuan. Karena memang perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki menurut saya. Beneran? Iya. Nggak merasa ini Mas? Enggak, aku tuh sadar gender kok. Sadar gender? Iya. Emang lebih hebatnya kenapa? Laki-laki tuh paling kerja jam 7 sampai jam 5 sore. Oke, terus ya kan? Kalau perempuan? Perempuan tuh kerja dari matahari terbit hingga mata suami terpejam. Nggak cuma matahari tenggelam ya? Sampai mata suami terpejam. Kalau belum terpejam itu masih ada kerjaan gitu ya? Masih aja. Wis arep merem sithik bapake dadak gawe kerjaan mana. Bune-bune itu ya? Iya. Oh gitu, jadi hebat ya? Hebat wanita. Terus itu kalau dihitung ya, itu penampakannya aja tangannya 2. Penampakannya aja tangannya 2, kakinya 2. Aslinya kayak gurita Mas. Oh iya. Tangannya banyak, kakinya banyak gitu loh. Multitasking gitu loh. Ya tuh Bu, bener ya Bu? Sambil goreng gini kan tangan yang satu jawer anak tangan di sini agak tuh. Iya, karo pikirane ya. Maka hari ini yang akan mendengarkan suaranya ibu-ibu ini ya, itu adalah narasumber ini istimewa banget. Iya. Hari ini pokoknya istimewa, pakai telur aja nggak cuma 2 gitu ya. Sudah hadir ini, kita lama banget nggak ketemu beliau ya. Biasanya dulu sering banget ketemu, akhirnya sekarang beliau menjadi pejabat Bupati Kulon Progo. Tahu nggih Bu? Sudah kenal toh? Sampun? Sinten? Pak Tri Satyana. Ini Pak Bupati selama 2 tahun ke depan itu ya Pak ya? 1 tahun dulu aja lah. Oh 1 tahun dulu, wah kontraknya baru 1 tahun kan tanda tangannya Pak ya. Beliau ini walaupun sekarang menjabat Bupati Kulon Progo, tapi kalau ngomong tentang UKM ya, tentang ini nanti Si Bakul apa, itu pokoknya sudah luar biasa. Iya, karena pengalaman beliau di lapangan sangat luar biasa. Jadi ngenyang brambang medun 50 rupiah ya, beliau pernah ngalami itu. Oh gitu ya? Iya. Wah, tapi kalau yang ini tuh sambil keliling Kulon Progo nih pasti seneng banget sambil goes ya. Nanti keliling Kulon Progo aja Pak Tri. Siap Mbak Marta. Iya, sudah goes berapa kilometer aja di sini Pak? Ya baru putar Danau Sermo saja. Oh, langsung sehat ya Pak? Langsung sehat. Setelah itu menginvite banyak sekali yang akan ikut goes di sana ya Pak? Ya banyak teman-teman kemarin sekitar 200-an orang ikut keliling Danau Sermo. Lah yang ngajak Pak Bupati ya. Langsung nggak usah pakai event langsung udah berdatangan ya Pak ya.
juga inspirasi juga Mbak. Artinya sebuah tempat, sebuah produk itu kalau nggak diekspos, masyarakat juga nggak tahu. Nanti kita cerita bagaimana cara mengekspos agar produk kita itu lebih dikenal gitu ya. Nah, ini ada nanti kita caranya tanya juga. beliau. Nah, kemudian juga keperbiakan pada masyarakat ini sangat kuat, ada wakilnya, Ya. ibu-ibu semuanya yang ini paling ganteng nggak Bu? Ya toh di tengah itu loh ya. Saya tak sampai tutupan loh isin ya. Beliau sudah tahu asmanya pun. Oh yang ngomong Bu Dwi. Kanjeng Pangeran Harya Purbodiningrat SEMBE dari DPRD DI ya Kanjeng. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah sering nyambangin sini Kanjeng? Desa Prima kan salah satu asuhan kami. Nah, ini kayaknya nanti butuh tambah lagi sentuhannya sehingga semakin banyak nanti UKM yang muncul gitu ya Kanjeng ya. Yes, ya. Yeah. Dan Pak Lurah ini sudah pasti ya. Sudah langsung menyambut ini ada wah kayaknya nanti ada pemikiran yang lebih luas ini UKM-nya saya ini loh Kanjeng perlu digini ini. Pak Lurah, matur nuwun kita boleh ada di sini. Tepuk tangan dulu dong buat Kanjeng dan Pak Lurah. Dan satu lagi tadi kita ngomongin tentang UKM ya Mas, itu kita pasti akan mencari ekspornya supaya nanti bisa memberi tambahan lah informasi atau tambahan ilmu lah bagaimana menjalankan usaha sebagai usaha kecil. Nah sudah ada di sini Bu Dwi Juwati ini juga pelaku usaha tapi juga pendamping. Wah ini apa aja nih kayaknya. Ini tangannya juga banyak, kakinya juga banyak ya Bu. Sudah ini semua kenal ya kalau Bu Dwi ya. Oh mantep. Ini pokoknya hasil karyanya, jejak langkahnya Bu Dwi itu sudah ada di salah satunya di sini. Ini yang paling kelihatan yang di belakangnya Bu Dwi ini produk-produknya ya. Iya toh ini yang unggulan-unggalan kan Bu. Iya Mbak. Dari sini ya. Oke, nanti kita akan bahas. Iya. Kita mau dengar dulu langsung dari ibu-ibu. Ya Mas, siapa yang Ya. mau kita ajak ngobrol ya? Oke, Semoga Bu, monggo. siapa tadi Bu Sulasmi. Bu, monggo, ini ada mikrofon. Monggo Bu Sulasmi. Ini pakai seragamnya keren banget loh. Iya, saya tadi Bu, Batiknya geblek. gua ngomong tamu Mau tamu loh ya. Monggo Bu, usahanya apa sekarang? Ya, perkenalkan nama saya Sulasmi, saya dari Demangan, Demang Rejo Sentulu. Saya usaha membuat rempeyek, aneka rempeyek. Peyek. Peyeknya peyek apa? Kacang tanah itu, kacang merah, kacang dolo, kacang terus Deli itu Bu ya. iya dele hitam, geras sama rese. Kadang kalau bikin kacang hijau juga. Oh, bisa macam-macam ya. Iya. Soalnya ada lagunya Iwak Peyek ya, Mas. Iya. Iya. Terus sekarang sudah bisa dipasarkan di mana aja, Bu, produknya? Setiap warung-warung tak saya titipi terus banyak juga ya alhamdulillah ada yang pesan. Oh, ada Itu pesanan, ada oleh-oleh, titip. misalnya ada yang mudik itu pesan ke saya. Bu Lasmi pakai merek apa Bu payeknya Bu? Itu saya kasih nama saya sendiri, Sulasmi. Iya. Payek Bu Lasmi. Payek Bu Lasmi. Iya. Oh. Oke. Itu sudah berapa lama, Bu, usaha? Dari sekitar tahun 2015. Udah lama ya. Iya. Sudah punya karyawan? Belum. Masih dikerjain sendiri? Iya. Iya. Oh, gurita tadi kata Mbak Tri. Sudah ada apa? PIRT-nya ya Bu ya? Izin-izin Sudah. gitu sudah? Izin sudah. Sudah. Oh, baik. Bu, apa harapannya untuk usahanya ke depan? Ya saya Punya rencana apa ke depan? ya pingin apa bisa nanti masuk ke galeri-galeri pusat oleh-oleh. Terus semakin lancar aja ke depannya. Oke. Sekarang ini nggak ada yang bantuin masuk kemana gitu Bu? Selain dititip-titipin itu tadi masih dijalankan sendiri? Iya, karena ada usaha lain sih. Saya kan menyales juga. Selain bikin rempeyek kan ada sampingan nyales, sekalian tak bawa peyek saya ke warung-warung. Oh sekalian. Oh sekalian ya. Iya. Wah ini kreatif juga loh ini ya. Pokoknya tangannya banyak tadi itu loh. Iya. Baik. Matur nuwun Bu Bu, Sulasmi. bentar. Oh masih ada Sudah satu. mencoba online Bu, pemasaran online. Ya kalau peyek saya itu karena terlalu gimana ya, terlalu tipis apa ya. Takutnya kalau Anda nama cuma nanti pecah-pecah remak. Kalau peyek tipis mudah rapuh nggak apa, yang penting semangatnya nggak gampang rapuh. Terima kasih Bapak. Iya.
Nanti kan bisa dengan packing tertentu ya, mungkin Pak Tri nanti bisa. Iya, nambah. terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Sulasmi. Iya, terima kasih. Kalau kayaknya rapuh hatinya baper, Mas. Nah, sudah itu aja Bu Lasmi. Iya, terima kasih. Oke, Iya. ya. Terus boleh lagi cerita Bu Istri. Monggo Bu. Ayo. Namanya bener Bu Istri nih Bu. Iya. Suaminya Pak Suami. Ya, perkenalkan nama saya Istri Wijianti dari Oh, Demangan. Saya dulu usahanya jual beli ayam, Pak. Mie ayam. Ayam. Oh, ayam. Iya, ayam peker, Pak. Iya. Iya. Ayam apa itu? Ayam Ayam merah, ayam merah. ayam merah. Iya. Tapi berhubung baru punya anak kecil, baru cuti ini. Ayamnya punya anak kecil. Kok Sayanya, Pak, saya, Pak. Iya. Kan nggak ada spasinya tadi, saya bingung. Terus sekarang berarti lagi nggak usaha, Bu? Orang tua, Bu, yang usaha sekarang. Besok kalau udah besar lagi, ikut orang tua lagi, bantuin orang tua. Oh, ini usaha orang tua sebenarnya Iya. awalnya. Terus Bu Istri ikut bantuin. Iya, betul. Itu peternakan atau ayam potongan itu, Bu? Enggak, Pak, kita ambil di peternak, lalu kita jual ke pasar Terban Jogja. Berupa sudah potongan daging Enggak, itu ya? hidup, Ayam Pak. hidup. Hidup, iya. Oke. Jadi nggak memelihara sendiri, Bu? Enggak, Pak, ambil ke peternak. Bu, tantangannya usaha ini apa, Bu? Tantangannya itu kalau masa pandemi gini, itu banyak pedagang yang enggak laku, terus ayamnya juga kurang laris, Bu. Gitu. Oh, apa pedagangnya nggak buka atau Enggak, ininya enggak, turun kadang gitu enggak, ya? Iya. Iya. Jadi belinya juga sedikit. Iya. Kalau nggak kepikiran mengolah dari ayam yang jenengan beli itu, Bu? Ya, dibikin Enggak, ayam Pak. bakar atau itu belum pernah ya? Belum pernah, repot Pak soalnya. Enakan kalau jual hidup, Pak. Ambil ke peternak langsung ecar ke sana. Wow. Gitu. Lebih praktis itu ya? Iya. Sudah punya konsumen sendiri berarti? Ada Pelanggan. langganannya sendiri, Pak. Oke. Biasanya setor-setor ke bakmi atau ke mie ayam gitu. Iya. Ye, baik. Ya. Matur nuwun. Iya. Oke, Bu, ya. Ya, terima Iya. kasih. Iya. Ibu-ibu tuh di depan itu banyak banget tadi kuliner. Siapa yang usahanya kuliner berangkat tangan? Apa makanan kecil tadi, makanan kayak apa ya? Tadi makanan ringan gitu. Ada yang punya produksi itu tadi? Angkat tangan, ayo siapa, Bu? Bu, Yang makanan, yang produknya makanan. Ada geblek, ada siapa? Angkat tangan aja. Malah ini loh. Tadi ada yang produknya sayuran seger. Siapa? KWT? Ya, siapa yang KWT? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang punya? Oh, malah bingung loh ya. Oh, je. Bu, boleh cerita, Bu? Ininya sayurannya apa aja? Monggo silakan. Dari KWT? Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Puryanti dari Karangpatian, Marejo. Dari KWT Karya Makmur. Untuk produk sayuran kacang panjang, terong sama sawi. Kacang panjang, terong, Terong sama sama sawi. sawi. Ini Sawinya ditanamnya pakai sistem apa, Bu? Hidroponik atau Itu ditanam di polybag itu loh, Bu. di polybag? Kalau Oke. di tempat ya di lahan langsung gitu. Oh. itu yang mengerjakan berapa orang, Bu, anggota? Anggota KWT itu ada 34. Terus sistem kerjanya seperti apa? Giliran jadwal itu? Kerja bakti itu loh Pak, sama-sama. Nanti ada yang kemarin digilir juga 1 minggu, 1 kali berapa orang, 10 orang atau berapa gitu. Menggunakan lahannya siapa itu? Lahannya tempatnya Bung Atini, Pak Lurah. Salah satu anggota Ya, di situ. yang buat demplot. Nah, menarik nih karena bareng-bareng ada 30-an, terus kalau panen itu pengelolaannya seperti apa tuh? Dijual Kalau terus panen hasilnya? nanti dijual, yang Oke. diutamakan anggota, kalau membutuhkan suruh beli, nanti kalau sisanya bisa dijual ke warung atau dititipkan ke bakul-bakul itu Pak. Iya. Jadi setiap panen sudah ada langsung keterjual ya, nggak ada Iya, yang sisa. udah. Sudah menjual
keluar desa ini ada Bu? Belum. Belum, jadi Belum. masih dimanfaatkan. Masih ya di anggota, lingkup anggota. Oke. Itu boleh tahu produksinya bisa berapa Bu? Setiap panen gitu sampai berapa banyak? Kemarin itu kacang panjang juga pas panen tuh sampai 8 kilo baru tuh. lumayan. Kalau terong itu berapa ya kemarin? 3 kilo, 4 kilo gitu satu kali panen. Itu hasilnya buat teman-teman satu kelompok sendiri apa Bu sekarang Bu? Bedanya kalau misalnya dulu nanam sendiri gitu, sekarang dalam kelompok. Bedanya kan kalau panen tuh nanti dibeli kelompok itu kan bisa di sayur dengan setiap kelompok gitu loh Bu. Jadi ada tambahan ya, income tambahan ya. Yang pembukuannya siapa itu Bu? Membuka. Ada ya? Kan panen Nyatet, dijual terus nyatet mestinya penjual. dicatat. Oh ya, kan? ada pembukuannya ada Pak. Ada ya? Ada. Boleh tahu dulu awal dapat berapa, sekarang sudah punya duit berapa nih KWT-nya? KWT itu kan tempat saya itu belum lama ya Bu ya, baru sekitar 1 tahun. Jadi baru merintis lah gitulah. Itu sudah berapa kali panen Bu dalam 1 tahun? 1 kali, baru 2 kali kalau kacang panjang. Kalau yang kemarin cabai itu 1 kali. Sekarang kendalanya itu air ya Pak. Bu, ya. Kalau kan sana enggak ada mata air, cuma mengandalkan air hujan gitu loh. Irigasi juga enggak ada. Enggak ada. Jadi kan kalau hujan itu kita nanam. Kalau seperti musim kemarau ini kan enggak bisa gitu loh. Karena airnya itu kendalanya. Baik. Jadi gini enggak ada airnya ya kalau pas musim gini ya. Baik. Terima kasih Bu. Matur nuwun Bu. Lagi Mbak? Satu lagi kayaknya ada yang mau bertanya kalau yang ini. Apa? Siapa? Ibu-ibu. Ayo Bu, siapa yang mau tanya? Sini tadi juga ada kayaknya. Bu Iya, Ismi jadi? Bu Ismi dulu, monggo Bu Ismi. Mumpung nih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ismiarsi Rahayu Bu. Tak tambahin namanya. Cuman tadi kan Ismi, tanya Ismi itu katanya tadi apa Bu? Bapak 6 katanya, 90-an ini 70-an ini Pak. Tadi saya tambahin ya Pak, untuk KWT tadi itu 1 kelompok, baru 1 kelompok. Kita ada beberapa kelompok. Jadi tadi kelompok Karangpatihan. Pedusunan. Ada berapa kelompok KWT di sini? Ada berapa ya Bu? Ada berapa KWT? 4 atau 5? 4 atau 5. Oh 6. Seperti itu. Semuanya nanam sayurnya sama apa beda-beda? Beda-beda Bu. Jadi kalau sekarang kan cabai itu luar biasa Bu. Bagi ibu-ibu itu jadi kayak emas ya Bu ya. Jadi ini, tapi KWT-nya nanam cabai cuman niki doni kalau Bu angles napa jenenge? Mati, keriting. Oh kekek. Kekek. Ternyata enggak panen Bu. Padahal baru mahal. Oh yang kijan panen Bu, alhamdulillah. Yang nggih. Oh, rezekinya beda-beda ya. Nyun sewu, saya ketua Desa Prima Bu, nderek ngutangken Bapak Ibu. Pas kapan itu juga suan ke Kanjeng Purba, pas apa ya Bu Dwi ya? Pas bulan apa itu suan ke Kanjeng Purba, ke Kraton. Terus sudah disampaikan apa yang di sebagian. Sebagian. Berarti sekarang boleh disampaikan lagi. Monggo, apa yang mau disampaikan Bu? Untuk Kanjeng Purba, untuk Pak Tri juga, untuk UMKM kami memang baru lingkup di Demang Rejo nggih Bapak Ibu. Jadi kami pengen kita juga sampai ke misalkan karena kita punya NIA, terus kita juga pengennya juga bela-beli Kulon Progo seperti itu. Tadi kita pengennya juga enggak cuma di Demang Rejo aja, jadi lebih luas lagi. Dan tentunya kita juga Bu, masih minim sekali Bapak Ibu. Jadi minim, maksud kami juga untuk pengemasan, untuk packing itu kami masih minim sekali. Jadi kami pengen support
Dan kalau misalkan ada pelatihan atau apapun itu insya Allah kita siap nggih Ibu-ibu nggih untuk itu. Ya, pengen ada buat upgrade ya, buat naik kelasnya ya. Dan satu lagi mungkin yang dari kami itu pengen kalau bisa itu kita punya gerai, jadi ada identitasnya UMKM Demangrejo itu gerainya di sini loh, misalkan seperti itu. Oh baik. J. Matur nuwun sangat Bu Ismi. Sampun Bu Ismi. Sudah, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dulu yang mau bertanya lagi ya Bu setelah ini. Kita akan bahas nanti setelah ini juga narasumbernya mau menanggapi seperti apa. Tapi yang penting di sini semangatnya tuh ada untuk terus berjuang untuk bela dan beli Kulon Progo. Tetap di Sarasehan Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Iya, kami berdua ini, saya Mas Dibyo bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY dan juga bersama dengan wakil rakyat kita dari DPRD DIY itu keliling ke banyak tempat di DIY ya Mas ya. Dan itu ingin tidak hanya mendengar tapi juga menyemangati para pelaku UKM. Jadi kalau di sini tuh semangat-semangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita. Semangat terus ibu-ibu ya, karena nggak sendiri. Di banyak tempat ini para pelaku UKM juga punya semangat-semangat yang luar biasa. Jadi kalau ketemu mereka yang cerita tentang hasil pencapaiannya, prestasi yang dihasilkan itu tuh waduh luar biasa. Semoga itu bisa didengar juga sama yang lain. Ibu-ibu nanti bisa lihat Sarasehan Sibakul ini juga di channel YouTube-nya Dinas Koperasi dan UKM sehingga tahu apa yang dilakukan oleh ibu-ibu UKM yang lain gitu ya. Di sana ngapain ya? Oh gitu ya. Di sana prestasinya apa? Oh gitu ya gitu ya. Termasuk hari ini itu Dinas Koperasi dan UKM itu juga hadir langsung ya di tempat ini nanti kalau ibu-ibu ingin mendaftar untuk menjadi member atau anggotanya Sibakul. Jadi nanti ada kesempatan apa saja yang di sana termasuk pelatihan itu ketika sudah menjadi member Sibakul. Ibu-ibu boleh tahu siapa yang punya nomor handphone? Angkat tangan. Bawa handphone ya. Nomor handphone, bawa handphone gak ada nomornya. Punya tuh pasti ya. Terus yang kedua
nomor induk kependudukan. KTP, di KTP punya toh? Satu lagi punya email? Punya. Ingat passwordnya? Lupa. Ya, makanya apa-apa. kalau bikin passwordnya lupa gitu aja malah. Jadi malah ingat itu ya, karena tulisannya lupa ya. Nah, hari ini karena ada di sini kita juga pengen tahu sebenarnya Demang Rejo itu punya potensi apa saja sih, Pak Lurah. Monggo, ini sebagian tadi sudah di display. Tapi sebenarnya potensi apa dari ibu-ibu ini di Desa Prima ini yang bisa ditambah lagi, Pak? Monggo Pak Lurah. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kanjeng Borbo dan juga Bapak PJ Bupati dan kepada juga semua Bapak Ibu yang ikut serasian pada siang hari ini. Langsung saja, bahwasanya memang di Kaluharan Demang Rejo itu potensi sekali kaitannya dengan usaha UMKM yang diwadahi oleh Desa Prima. Itu tadi sudah disampaikan bahwasanya juga ada kelompok KWT ya, ada juga usaha rumahan itu yang sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan kaitannya dengan usaha UMKM. Nah, ini memang ke depannya saya minta kepada ibu-ibu, jadi usaha ini janganlah hanya sampai di sini saja. Artinya monggo silakan, karena ini kesempatan ya, ini kesempatan untuk ke depan, terutama untuk meningkatkan ekonomi yang mana sekarang ini juga ada dirawi Bapak Kanjeng Borbo, Bapak Pribadi ini, monggo silakan untuk mohon kepada beliau ini supaya potensi yang ada di Demang Rejo ini nanti bisa mengangkat kita, sehingga betul-betul nanti apa yang ada usaha di Demang Rejo ini nanti bisa betul-betul bisa bisa lebih maju. Dan tentu saja saya berharap nanti ini bukan hanya dinikmati atau dipasarkan di kalangan Demang Rejo saja, tetapi nanti bisa keluar dari Demang Rejo ini. Terlebih untuk produk unggulan di Demang Rejo ini salah satunya bawang merah Bu ini. Bawang merah. Ya, ada bawang merah. Ini salah satunya produk unggulan di Demang Rejo ini, bahwasanya daripada pembudidaya bawang merah ini, karena ini juga waktunya cuma 2 bulan Bu ini sudah bisa dipanen, dan apalagi kalau pas panen itu harganya tinggi, itu luar biasa Bu. Jadi itu artinya para petani bawang merah itu hasilnya bisa meningkat. Nah, ini juga di waktu pandemi COVID kemarin juga tidak menjadikan kendala, malah ini lebih banyak ini dari pembudidaya bawang merah ini, yang semula itu cuma beberapa aja, tapi sekarang sudah bisa dihitung semuanya, karena ini ya meskipun banyak kendalanya ya, ini termasuk juga dari Bapak kami tua ini, dari kalian juga luar biasa ini untuk budidaya bawang merah ini, sehingga ini betul-betul juga dari kalangan muda ini juga ikut terjun ke dalamnya. Ini mungkin nanti karena di Kaluharan Demang Rejo ini dari masyarakat memang masih banyak yang perlu yang diperhatikan, masih banyak kekurangan. Ini monggo dari Bapak Kanjeng Borbo, Bapak PJ Bupati, mohon nanti juga saran masukan agar nanti betul-betul usaha di Demang Rejo ini bisa maju sesuai dengan harapan dari pemerintah. Mungkin itu Bu. Matur nuwun Pak Lurah. Nah, mungkin ini jadi angin segar ya. Pak Lurahnya juga sudah tahu potensinya, tinggal nanti bagaimana bentuknya gitu ya. Nah, Pak Tri Saktiana sendiri melihat ini tadi potensinya, Pak Lurahnya tadi sempat ngobrol banyak dengan kita. Apa yang kemudian terpikir Pak untuk mengembangkan di sini? Ya, Demang Rejo ini potensinya sangat bagus, dan saya lihat semangat usaha dari ibu-ibu dan bapak tadi juga KWT-nya sangat istimewa. Jadi kalau kita
melihat usaha UKM itu bisa di sektor pertanian, itu juga masuk UKM. Iya. Dan tentu kalau kita melihat usaha, ada 3 dimensi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bagaimana daya juangnya. Daya juangnya. Semangatnya sudah luar biasa. Kemudian yang kedua daya kerjasamanya, kolaborasinya. Ini tadi kolaborasinya lingkup desa Demangrejo sudah mulai terjalin. Nah nanti kolaborasinya bisa kita tingkatkan sampai di luar desa Demangrejo, sampai Kapanewon, sampai kabupaten, bahkan tingkat DIY. Dan kemudian kita lakukan pembinaan-pembinaan termasuk lewat Sibakul, bagaimana kegiatan berproduksi mulai dari kualitas bahan bakunya, proses produksinya, sertifikasi yang diperlukan untuk produk-produk tertentu, misalnya produk makanan, itu bila diperlukan sertifikasi halal, tentu kami siap membantunya. Kemudian kalau ada produksi kain batik, barangkali perlu dukungan pernyataan ramah lingkungan bahwa batik ini menggunakan pewarna alami misalnya, kita siap membantu. Bahkan sampai hak cipta juga, Pak? Hak ciptanya kita siap membantu. Nah, ibu-ibu luar biasa tadi menggunakan batik motif geblek. Nah, ini bisa dikembangkan dengan pewarna alami, kemudian juga dari sisi supaya lebih fashionable. Nanti kita bantu perancangannya. Ini dari kabupaten maupun dari Dinas Koperasi UKM DIY siap membantu semuanya. Termasuk misalnya sudah mulai berkembang lebih baik lagi, perlu ada sentuhan pembiayaan. Nah, pembiayaan ini juga siap kami hubungkan dengan yang punya duit gitu ya. Dalam artian yora gratisan. Kalau sudah berkembang besar, nanti kita hubungkan dengan perbankan atau lembaga-lembaga keuangan non perbankan. Nah, kami bantu untuk katakanlah ya mempermudah proses-proses pembiayaannya seperti itu. Dan yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah dimensi untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan yang semakin berkembang. Saat ini kita di era revolusi tahap keempat, barangkali semuanya sudah paham cara menggunakan handphone untuk jual beli. Nah, ini kita kembangkan. Kita bantu bagaimana proses online marketing ya, sehingga tidak hanya dipasarkan di lingkup desa, lingkup Kapanewon, lingkup Kulon Progo, tapi lebih luas lagi. Bahkan di bandara kita itu ada galeri pasar Kota Gede, bisa langsung ke lingkup internasional. Tapi tentu bertahap. Ada kurasi sehingga ketika kita pajang di galeri pasar Kota Gede, produk-produknya memang sudah kualitasnya layak. Dan di balik produk itu juga ada manajemen yang baik. Jangan sampai ketika dipesani 5 bisa membuat baik, tapi ketika dipajang dipesani 20, bingung. Wah, kewalahan, bingung malah. Nah, ini jadi ada produk, ada manajemen di balik produk itu. Jadi Mbak Mata dan Bapak Ibu semuanya, menurut saya tidak ada usaha yang besar atau tidak ada usaha yang kecil, tapi yang ada usaha itu dikelola dengan baik atau tidak dikelola baik. Kalau usaha itu dikelola dengan baik, walaupun sekarang kecil, mungkin tahun-tahun berikutnya menjadi usaha yang besar. Sebaliknya, kalau ada usaha besar tidak dikelola dengan baik, mungkin tahun berikutnya menjadi usaha yang kecil. Sehingga kita siap membantu UKM di Demangrejo ini untuk naik kelas. Begitu, Mbak Marta. Jadi kesimpulannya penting banget. Iya, kesuksesan itu tidak hanya dilihat dari seberapa banyak hasil, tapi seberapa jauh pelakunya ini bisa berkembang. Betul. Jadi proses tadi yang akan dilakukan secara kontinu ya, dilakukan dengan baik usahanya, maka akan menjadi besar ya. Tapi kalau kita di prosesnya aja tuh sembarangan gitu ya, termasuk tadi mencatat nggak pembukuannya ada nggak, ininya dicatat nggak, ininya semua pengeluaran dan pemasukan enggak gitu ya. Itu termasuk bagian dari proses yang tadi dikelola dengan baik atau tidak. Oh gitu ya, super ya Bu. Super. Jadi ingat lah. Terus Pak Tri kalau ngendikan itu mesti ada sesuatu yang terngiang-ngiang. Ya. Seperti beliau pernah ngendikan dulu. Apa tuh? Bapak Ibu
memilih jadi wirausaha itu golek masalah. Yeah. Golek masalah. Mungkin Pak Tri bisa menerangkan sini. Kenapa golek masalah, Pak? Semakin besar masalah, di balik itu semakin besar rezekinya. Jadi besok kalau ketemu masalah, ingat di balik itu semuanya ada rezekinya. Jangan cuma mumetnya doang gitu ya, Pak. Iya, baiklah. Nah, Kanjeng, ini kayaknya sudah gosok-gosok gini, kayaknya mau menjawab apa gitu loh, Kanjeng. Kita monggo ditanggapi, Kanjeng, supaya mereka semakin semangat ibu-ibu ini. Matur nuwun Mbak Marta. Saya tadi melihat beberapa produk yang sudah ditampilkan oleh Desa Demang Rejo. Sangat membanggakan sekali, beraneka ragam, baik itu berupa makanan kecil, snack, dan juga ada batik dan beberapa kerajinan tangan, bahkan sayur mayur pun juga ada. Artinya potensi di Demang Rejo ini sangat kompleks ya, sangat beraneka ragam. Nah, mungkin yang bisa perlu kita kembangkan mungkin dari segi pemasarannya saja. Tentu saja sebelum dipasarkan tentu packaging. Tadi saya sangat mengapresiasi ketika Ibu Namel Payak pun sudah mempunyai izin PIRT. Padahal izin PIRT itu juga tidak mudah untuk didapatkan. Artinya Ibu memang telah memiliki klasifikasi tertentu yang bisa memproduksi produk yang sangat bermutu. Artinya apabila mangke produk Ibu bisa dikemas dengan baik dan bisa tergabung di dalam Sibakul, nanti tentu saja Pemda DIY khususipun Dinas UKM dan Koperasi dapat membantu di dalam pemasarannya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Dan dari dinas lain pun sebetulnya juga memiliki beberapa program yang mungkin nanti bisa panjenengan akses kaitannya pun dengan pemasaran baik pun secara online ataupun termasuk juga di dalam menangani mengadminin sosial media yang sangat bermanfaat untuk pemasaran produk panjenengan sedaya. Dan Bu Ismi tadi juga saya ingat ketika waktu itu membawa beberapa sampel produk Desa Prima ke Kulon Progo waktu itu tidak khususan Demang Rejo waktu itu seluruh Kulon Progo. Waktu itu belum muncul panyuwunan Ibu Ismi terkait dengan galeri untuk memajang produk UMKM khususnya Demang Rejo. Ini menjadi catatan saya juga Pak PJ Bupati, mungkin satu saat nanti monggo kita wujudkan galeri mereka, apakah ada di dalam lingkungan Kelurahan Demang Rejo mereka bisa kita realisasikan, atau ada khususon di mana tanah kas desa, BUMDes atau kemudian didirikan BUMKAL yang bekerja sama dengan Desa Prima. Semoga nanti sesarengan kita pikirkan bersama agar keinginan ibu-ibu sekalian khususnya Desa Prima mereka dapat terwujud, karena dengan adanya showroom mereka galeri mereka tentu akan memacu perekonomian warga masyarakat Demang Rejo mereka. Saya sebagai legislatif tentu saja telah mengeluarkan beberapa aturan, bukan beberapa sih, cuma satu waktu itu perda yang saya tidak hafal karena ini komisi B kebetulan saya di komisi A jadi saya tidak hafal. Tapi ada perda DIY nomor 9 tahun 2017 menikah tentang pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil, dan juga turunannya ada Pergub nomor 82 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan data usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya kami pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta sangat menyadari bahwasanipun UMKM ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi, ketahanan ekonomi warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Dan ditangletin warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta itu kebanyakan sebagian besar itu justru berkecimpung di UMKM ini. Yang itu
yang menjadi salah satu kekuatan daerah istimewa Yogyakarta. Tentu menawi Pak Tri Sakti sangat ngelotok amarga dulu di aspeknya perekonomian ya. Menjadi bidanipun salah satu bidanipun dari Sibagul. Ini yang bisa saya aturaken. Kanjeng Purbo, kalau lihat produknya ini mana yang langsung menarik perhatian secara tadi? Iya. Aku kayaknya tertarik sama ini gitu. Ini mungkin menjadi potensi juga bagi dari sini. Apa itu? Menapa Kanjeng? Lanteng, kenapa? Lanting. Lanting. Lanting nih kok. Oh, baik. Sangat menarik, tapi packagingnya masih terlalu terlalu sederhana, mungkin bisa dikemas lebih baik sehingga nilai ekonominya juga akan tentu saja meningkat. Ngomong-ngomong itu favoritnya. Mungkin filosofi beliau. Lanting itu pelan-pelan menjadi orang penting. Gak salah. Saya malah baru dengar ya. Malah baru dengar ya. Itu ngarang masalahnya on the spot. Tapi luar biasa tadi, terutama ibu yang produksi payek. Kita kayak ekrol, ibu tahu ya, itu juga gampang rapuh ya. Iya. Ekrol, ledre itu nyatanya bisa sampai kemana-mana dengan packaging yang aman. Nanti di Sibagul ada pelatihan seperti itu dan membuat gratis. Packaging. Betul, membuat packagingnya ya supaya nanti mengirim barang itu tetap aman sesuai dengan ketika kita produksi. Gitu. Itu baru. Dan tadi ada juga Mbak, teman-teman sana yang siap melayani Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Sibagul. Betul. Salah satu keuntungan lagi nanti kalau Bapak Ibu sudah tergabung sana, produknya lolos kurasi. Lolos ya, sudah dites sama timnya, nanti dinyatakan lolos. Kalau kepayon, payon itu dibeli sama customer. Ada laku itu tidak usah pusing-pusing mikir ongkos kirim, jadi free ongkir. Oke, ditanggung oleh pemerintah provinsi. Iya, ini kan jadi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM disetujui oleh Dewan. Dalam hal ini wakilnya kita ada Kanjeng Purbo di sini itu memberikan dana untuk memberikan ongkos kirimnya gratis bagi pelaku UKM. Dan untuk tahun ini aja itu berapa M gitu loh Mas. Ya, harus dimanfaatkan. Iya. Ya, kadang kan orang mau beli payek harganya katakanlah 10.000 ya Bu ya. Tapi yang beli ongkirnya 15.000 kan kok jadi beli. Tapi kalau 10.000 free ongkir masih banyak yang pesen juga. Gitu. Pernah dengar nggak Bu? Belum pernah dengar. Wah. Nanti bisa minta informasi lebih jauh, ada petugas dari dinas itu ya. Baik, jadi ada banyak kemudahan ketika ikut dalam sistem pembinaan ini yang disebut dengan Sibakul. Jadi Sibakul itu bukan kumpulan bakul Mas, tapi adalah sistem pembinaan bagi para pelaku UKM. Jadi di situ ada nanti diberikan pelatihan-pelatihan, kemudian diberikan juga kemudahan untuk mengurus perizinan. Nah hari ini yang bisa dilakukan ngurus NIB. Ayo, siapa yang nomor sudah induk punya berusaha. Nomor induk berusaha angkat tangan, yang sudah punya. Yang belum punya. Yang nggak angkat tangan, ngapain? Jadi hari ini langsung ya Bu, usahanya didaftarkan, itu kayak KTP-nya usaha kan. Jadi kalau mau berusaha, itu ada identitasnya. Nanti ngurus NIB langsung hari ini bisa jadi, gratis. Setelah ini nanti ada Mbak Fitri di depan sana. Baik, tadi ada yang mau tanya, boleh loh. Satu lagi pertanyaan silahkan. Bu, sinten tadi yang mau tanya? Bu Ponirah, monggo Bu. Bu Ponirah, monggo. Monggo Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pertanyaan saya tujukan kepada Kanjeng. Sejauh mana Kanjeng selaku anggota DPRD DIY dalam mendorong kebijakan untuk pelaku UMKM khususnya masyarakat ataupun kelurahan. Itu aja Bapak Ibu pertanyaan saya. Baik, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejauh mana ya Bu? Berapa kilometer berarti jawabannya ya? Kanjeng, monggo sejauh mana Kanjeng? Sesuai dengan kapasitas saya sebagai anggota Dewan, tentu saja selain menyusun aturan baik itu berupa perda, namun juga mengawasi di dalam pelaksanaan implementasinya.
Dalam hal ini kami selalu mendorong dinas-dinas terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, untuk bagaimana khususnya di era saat ini habis COVID, bagaimana kita meningkatkan kembali sesarengan kita, menggerakkan perekonomian warga masyarakat itu dapat kita prioritaskan. Kemarin sempat 2 tahun segala sesuatu kegiatan anggaran kita yang terkait fisik kita hentikan, kemudian kita fokus recovery pasca COVID, dan ternyata jebul COVID ini permasalahannya orang yang masalah niku tok, masalah kesehatan, ternyata yuk perekonomian yuk anjlok semua. Akhirnya kita kembalikan lagi, termasuk sekarang bagaimana Sibakul juga kita gulirkan dimanapun. Pokoknya jadi anggota dewan itu apapun aspirasi yang dibutuhkan masyarakat itu akan kita iakan, kita setujui. Hanya ada 2 hal yang penting, asas prioritas, dan kedua APBD-nya mencukupi, itu aja. Jadi menawi panjenengan ngersake menapa, kami dengan poker-poker kami, poker yang di Dinas Koperasi dan UMKM, sumangga dipun pilih mana yang dibutuhkan oleh warga masyarakat khususipun Demangrejo menika, baik itu pelatihan, kewirausahaan baru, baik itu BIMTEK, PIRT yang belum memiliki, juga pelatihan-pelatihan lain, peningkatan kapasitas panjenengan di Demangrejo menika akan kami support, ya, akan kami prioritaskan dan menjadi tanggung jawab kita bersama agar di Demangrejo menika perekonomian naik dan kapasitas warga masyarakat, kualitas kehidupan masyarakat juga meningkat, ya, kata. Amin. Ini doanya kita semuanya ya. Tepuk tangan dong. Biar terus semangat gitu loh, Mas. Ya kata Kanjeng tadi, pandemi itu tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi ekonomi itu lebih parah lagi. Kesehatan kantong, dompet. Iya. Tapi hikmahnya juga luar biasa. Contohnya? Saya juga akhirnya pandai jadi marketing juga, Mbak. Saya. Oh serius, Mas? Iya. Gara-gara pandemi jadi marketing? TV tak dol ya, payu, motor tak dol. Pandemi, gara-gara pandemi. Itu bukan marketing, Mas. Itu namanya... Tapi habis itu saya langsung banting setir ya. Kenapa? Usaha tanam-tanaman hidroponik. Serius, Mas? Iya. Jadi punya usaha hidroponik? Karena filosofinya hidroponik. Apa? Hidup drop, ampun panik. Hidup drop, ampun iya, panik. Ampun panik. Wah, ya ampun, ternyata di balik hidroponik itu sangat dalam banget ya. Iya. Nanti kita akan bahas setelah ini, tetap di Sarasehan Sibakul. Hidupnya drop. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di bro. Ulon wood. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap.
kalau tadi pertanyaannya mau nggak ditambah lagi ilmu gitu ya, biar kita berusahanya tuh makin bagus, kita makin punya semangat, punya arah gitu. Karena berusaha itu ada arahnya. Tapi ngomong-ngomong ini lumayan loh Pak Lurahnya tuh juga entrepreneur loh, pengusaha loh. Iya. Jadi kan nanti gampang ngertiin gitu pemikiran para pengusaha, para pelaku UKM. Ngobrol sama Pak Lurah, gitu Pak Lurah, ya toh sudah ngerti, ngene loh. Nah kalau Bu Dwi ini karena pendamping ya, wah ini kayaknya tangan kakinya tuh banyak banget sekarang, kaki tangannya. Bu Dwi ini kan melihat potensi yang di sini, kemudian Bu Dwi juga sudah mendampingi, sudah melihat hasilnya juga. Sebenarnya bisa ditingkatkan lagi seperti apa Bu? Iya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat potensi yang ada di Demangrejo, selama ini kami mendampingi karena wilayah ini unggulannya Brambang, ya. Kami kemarin bilang sama kelompok bahwa bagaimana menciptakan suatu inovasi, karena tidak melulu Brambang itu dijual Brambang, tapi bagaimana membuat inovasi itu dan masyarakat itu lebih tertarik. Apalagi tadi kendalanya juga para petani bilang air. Ya. Bagaimana pasca panen Brambang kan ada KB1, KB2, KB3. Nah, yang KB3 ini kita buat Brambang bubuk, Mbak. Brambang bumbu. Serbuk ya? Serbuk, Pak. Jadi kalau sekarang orang masak kan sekarang ada jahe bubuk, bawang putih bubuk. Kenapa Brambang tidak? Nah, gitu. Kita buat itu dan juga bagaimana mengolah Brambang ini sudah menjadi olahan, sudah berbumbu. Jadi kalau misalnya masak lodeh itu Brambang dan bahan lainnya sudah tercampur di dalamnya. Orang sekarang pengennya instan ya. Iya betul, karena itu sekarang pada kerja dan waktu itu bagi mereka sangat penting. Bagaimana kita membuat itu semua lebih mudah dan lebih praktis, gitu. Dan kami juga berharap ibu-ibu tidak hanya diam, tapi harus bagaimana menciptakan suatu olahan itu. Walaupun tetangganya jual soto misalnya, bagaimana kita juga jual soto tapi beda dengan soto mereka. Itu inovasi. Orang itu beli nanti akhirnya, oh di sana seperti ini, di sini seperti ini gitu. Enggak apa-apa, kita sama-sama jual soto, tapi bagaimana menciptakan soto itu berbeda dengan yang lain. Inovasinya macam-macam ya, mungkin dari rasa maupun teknik penyajian dan lain-lain. Iya betul Pak. Tapi selama ini kan kebanyakan kelompok bilang, Bu, engkau ndak kiranya ini, Bu, engkau ndak payu. Nah seperti itu. Itulah kendala mereka, tapi mereka belum pernah mencoba. Yang kita lakukan selama ini, kami sebagai pengusaha, terus terang kami dibesarkan dari telur Pak, dari telur asin. Jadi kami sampai kecil sampai biaya kuliah itu dari telur asin. Jadi ini pengusaha juga background keluarganya Bu Dwi ternyata dari telur asin. Dan kami telur bebek itu Pak ya? Iya. Kemarin sampai Brebes itu minta ke kami Pak. Padahal sana sentranya telur ya? Bu, aku minta telurmu karena kita ada bumbu rahasia dari nenek moyang Pak. Dan saya bilang sama kelompok Desa Prima, resep bumbu ini saya berikan pada jenengan, tapi jenengan boleh berbagi ilmu, boleh silakan. Tapi setelah jenengan sukses. Sebelum sukses jangan berbagi ilmu, karena nanti jenengan melihat orang lain yang jenengan kasih ilmu sukses, jenengan getun kayak gitu. Jadi harus sukses dulu. Iya. Baru ilmunya disebarkan. Monggo, silakan gitu. Jadi ini bumbunya bukan rahasia lagi nih, boleh dibagi-bagi dong. Boleh. Ya, itu mahal loh nih Mas. Di pengasinannya itu ya Bu ya? Iya betul Pak. Jadi selama ini kan ibu-ibu tidak paham bagaimana membuat telur asin itu agar awet 1 bulan. Selama ini telur asin cuma awet 5 hari, selesai. 1 minggu selesai. Tapi telur asin yang kami buat itu bisa 1 bulan. Apalagi telur bakar Pak, bisa berbulan-bulan. Telur asin bakar? Jadi warnanya jadi coklat ya. Kemarin kita ngirimkan telur asin ke Jerman, 10 telur itu 500.000. Telur asinnya sampai ke Jerman loh Bu. Itu 10 telur Mbak. Kemarin ini dicoba, ternyata dari mereka bilang enak, Dwi kirim lagi ke sini. Saya mikir, waduh, kalau kirim ke sini harus, kalau banyak kan harus ada SNI-nya. Nah itu yang kita belum punya Mbak.
karena harus dapat letter of credit-nya, terus surat-suratnya itu kan kita belum mampu untuk ke sana. Ya. Jadi ini satu produk aja kalau kita serius itu bisa sampai benar-benar customer dari luar pun bisa membeli gitu ya. Betul. Kebayang nanti Bu payeknya itu sampai ke Jerman, Ukraina. Lo kok di Ukraina lo Mas? Kan berperang kan terus lapar ya? Iya. Kemarin di Gunung Kidul juga gitu Mbak. Saya menginspirasi desa Prima yang ada di Gunung Kidul karena di sana banyak teh. Terus nah, saya membuat petai bubuk Mbak. Walaupun nggak musim petai, kita bisa memasak olahan sambal goreng rasa petai Mbak. Dengan petai bubuk? Iya. Tetap rasanya petai? Iya, dari petainya Mbak. Termasuk kalau pas ke toiletnya petainya masih terasa. Oh yang dibahas yang itu? Loh itu karena juga menjadi bahan pertimbangan. Iya, masih kan Pak. Untuk survei konsumen kan ternyata kalau sampai di toilet malah lebih baik daripada kalau makan pete bunder. Pasti akan jadi laku ya kan, naik kelas gitu kan. Iya betul Mbak, itu risetnya Anda dengan siapa sih sehingga menemukan varian-varian? Bagaimana cara supaya ini produknya itu benar-benar jadi unggulan gitu? Mungkin caranya bisa menginspirasi. Jadi selama ini yang kita lakukan, setiap kali saya memunculkan produk, saya selalu mengatakan ke kelompok, kalau panjenengan memunculkan produk itu harus menyehatkan, itu yang pertama. Yang kedua harus jujur. Kalau jelek bilang jelek, kalau bagus bilang bagus, gitu. Jangan sampai produkmu jelek kamu bilang bagus, kasihan gitu. Selagi kita jujur dan kita bisa mempertahankan itu semua, maka pembeli akan selalu ke kita walaupun harganya naik. Dan selalu saya bilang juga bahwa bagaimana ini semua bisa dikemas oleh kelompok untuk kegiatan yang ada di kelompok-kelompok mereka masing-masing. Dan kami juga berharap ke depannya jangan mudah ya Pak, biasanya orang itu kalau berusaha begitu tidak laku ya wis lah gitu, putus asa. Iya. Tapi jangan seperti itu, harus bergerak terus dan selalu dicoba karena sesuatu yang baru apalagi bagi masyarakat itu sangat belum menarik, tapi begitu sudah merasakan maka dia akan mencari lagi ya. Kecanduan gitu Mbak. Jadi kemarin itu juga kami berharap ibu-ibu juga bahwa ayo ciptakanlah sesuatu inovasi untuk menarik pembeli gitu. Jangan patah semangat, selalu mencoba terus. Tepuk tangan dong buat Ruby. Dan kami nambahin Mbak, kita kerjasamanya dengan UGM. Kebetulan kami bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UGM yang ada laborat. Untuk apa Bu? Setiap kali kita memunculkan produk, maka kita uji. Jadi makanan yang kita keluarkan kita bisa bertanggung jawab di sana. Kadar gizinya sekian, kandungannya ini sekian gitu Mbak. Hari ini penting ya, orang tahu komposisi nutrisi yang ada di dalamnya. Betul Mbak. Karena jadi misalnya masyarakat sekarang larinya ke sehat. Mau makan geblek nih, ini ini karbonnya berapa, ada kadar protein berapa, gulanya berapa gitu ya. Jadi aman kita merasakan. Itu kayak langkahnya ke depan lagi gitu ya. Gitu. Tepuk tangan dong buat kita semuanya ibu-ibu. Supaya apa? Tepuk tangan ini tuh ada maknanya, semangat mengiyakan apa yang disampaikan Bu Dwi tadi. Oh itu buat saya nanti penting nih, saya mau lakukan yang seperti itu. Biar apa? Biar produk saya semakin baik gitu. Tapi ada yang menarik saya Mbak tadi. Apa Mas? Cerita tentang berambang tadi. Saya tuh hidup saya nggak jauh-jauh dari itu Bu. Saya tiap kali ATM cek saldo mesti langsung berambang saya. Langsung berambang saya. Soalnya kenapa Mas kok berambang? Terharu aja. Terharu aja lihat saldo Anda tidak cukup ya, saldo Anda habis itu ya. ATM aja sering minta maaf pada saya loh. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Iya. Mesin aja sampai minta maaf sama saya. Padahal nggak lebaran juga ya Mas minta maaf. Aduh Mas Ibio ini. Tapi luar biasa, masih ada waktu ini. Ke Mbak Dwi ini. Iya, tadi kan ada yang katakanlah mengikuti market yang sudah ada, kayak soto tadi contoh ya. Kemudian membuka pasar yang baru, yang produk itu belum ada. Itu beda strategi atau sama? Iya, jadi beda. Yang kita lakukan kalau membuat suatu produk baru,
jangan berharap bahwa produk saya akan laku. Kalau kita enggak, kita selalu promo, Pak. Jadi kita selalu melakukan promo bagaimana produk ini diterima masyarakat. Dari situlah kita bisa asesmen. Mengenalkan dulu ya? Iya, mengenalkan dulu. Apalagi saya bilang sama ibu-ibu, ayo ikut pameran, selalu ikut. Kalau pameran jangan berharap kalian jualan, tapi di sana kalian promo produk kalian. Iya. Dengan promo itu orang akan mengenal, dengan iklan itu orang akan mengenal. Disitulah yang kita lakukan selama ini. Saya selalu promo. Memang sementara pahit ya di diri kita, istilahnya promo ngetok ke duit gitu. Tapi saya memang saya sendirikan bahwa setiap kali jadi buka wadi gitu. Ya. Gak apa-apa Bu tipsnya. Setiap kali gajian saya sisihkan sekian persen untuk saya membuat promosi produk. Makanya saya tadi bilang Mbak Melo minta alamatnya, nanti tak kasih sampling gitu. Karena produk promosi buat kita ya. Iya. Jadi kita akan promo itu ke teman-teman, rekan-rekan yang di sana gitu ya. Apalagi kalau kami sering mendapatkan parcel lebaran dari artis, Mbak. Jadi para artis itu memang sudah setiap kali lebaran dia pesan parcel ke kami. Mbak, aku gawe ke produk dari DIY. Jadi saya mengambilkan produk dari kelompok-kelompok desa-desa prima, Mbak. Jangan salah ya, parcel masa kini itu malah mungkin yang unik dari, mungkin isinya berambang tadi, berambangnya Mas Debio. Sampai yang sudah bubuk tadi. Sampai tingkat ininya itu kita buat sendiri. Jadi kemasannya, packagingnya. Oh baik. Ya ini tips yang sepertinya sederhana tapi bisa kita lakukan. Kita bisa contoh. Baik, ini menit terakhir. Mohon bisa diberikan singkat kata motivasi aja dari Kanjeng Purbo terlebih dahulu, monggo Kanjeng. Nggih, monggo Desa Priman Demangrejo menika. Saya selaku wakil panjenengan sedaya, mari kita berbarengan memajukan perekonomian di Demangrejo menika. Setiap saat saya bisa panjenengan hubungi, bersama-sama kita memajukan ekonomi rakyat Demangrejo menika. Semangat, matur nuwun. Pak PJ Bupati, Pak Trisaktiana. Pada para pengusaha kecil bahkan mikro ya di Demangrejo, saya harapkan untuk bisa saling berkomunikasi, saling bersinergi, saling berkolaborasi. Nah, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, pemerintah DIY siap menjembatani ketika panjenengan juga sudah siap untuk naik kelas, berdagang, berusaha ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Matur nuwun. Yes. Semangat Ibu-ibu. Sudah didengar langsung wakilnya, ya, dari wakilnya ibu-ibu di sini sudah langsung didengar Pak PJ Bupati dan juga Dinas Koperasi dan UKM. Berarti setelah ini lakukan sesuatu, ya. Jangan berhenti pulang nanti nggak ngapa-ngapain. Minimal pulang nanti langsung daftar Sibakul. Betul, Mbak. Langsung dapat NIB. Betul. Nah setelah itu nanti tanya Bu Dwi setelah ini kita ngapain ya Bu? Gitu ya. Kalau kayaknya tadi kok kayaknya labelnya belum bagus, kita bikin yang lebih bagus. Nanti tanya, boleh di Dinas Koperasi, boleh nggak pelatihan untuk membuat packaging, membuat foto produk. Nah gitu ya Bu. Jangan diam-diam aja Kulon Progo, ini Pak PJ Bupatinya aja udah semangat banget gitu loh ya. Ada pesan apa Mas? Ya pesan saya singkat mungkin ya. Ini orang pesimis selalu melihat kesulitan pada setiap kesempatan. Sedangkan orang optimis selalu melihat peluang meskipun dalam kesulitan. Terima kasih banyak. Saya Marta Sasongko. Saya Debio Primus. Dari Sarasan Sibakul, kita ketemu lagi dengan semangat yang luar biasa. Sudah naik kelas semuanya. Jadi UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.